minggu UTS. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Kalau itu tanggal 8 sampai 12 nggak salah kalau di kalender akademik ya. Nah, biasanya kalau preklim itu minggu UTS nggak ada kuliah. Nah, lalu jadi Anda diminta mengerjakan ujiannya gitu. Nah, biasanya itu ujiannya dalam bentuk laporan. Saya belum diskusi lagi sama tim pengajar, tapi kalau dulu Pak Zadrah biasanya ngasih laporan. Iya, Wan ya? Wan? Halo? Iya Pak. Biasanya UTS Pak Zadrah bikin laporan kan ya? Iya Pak, bikin laporan. Bikin laporan. Nah, nanti topiknya nanti saya diskusikan sama tim pengajar yang lain. Nanti kita akan posting di hari Jumat aja seperti biasa ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Semua tugas dan ujian nanti akan diposting di hari Jumat. Tapi bukan Jumat minggu ini, minggu depan. Gitu. Nah, jadi saya menginformasikan itu saja bahwa minggu depan kita tidak ada kuliah, tapi Anda nanti akan diminta mengerjakan UTS-nya, gitu ya. Nah, kalau minggu ini kita masih ada kuliah. Oke, ada pertanyaan terkait dengan UTS? Tidak ada ya. Nanti detail informasinya akan disampaikan via MS Team dan oleh asisten juga. Ya, ada grup lainnya kelas kan ya. Nanti akan disampaikan detailnya lewat itu, lewat media itu. Oke, itu informasi sekilas. Sekarang kita bisa langsung masuk ke kuliah minggu ini. Ya, ini minggu ke-7. Sudah bisa melihat PPT dari saya? Sebentar, ini kalau saya slideshow masih kelihatan kan ya? Oke, ini materi kita minggu ini. Sebenarnya ini sebenarnya topik ini ada dua bagian ya. Jadi harusnya kan nyambung tuh minggu ini sama minggu depan. Tapi kan minggu depan tidak ada kuliah, jadi ini part 2-nya mungkin akan disampaikan 2 minggu lagi. Jadi yang materi yang minggu ini dan minggu depan sebenarnya itu adalah terkait dengan siklon tropis. Nah, part 1 kita akan membahas atau mengeksplor tentang siklon tropisnya dulu ya. Si fenomenanya dulu. Kita akan bahas sekilas tentang mekanismenya. Nah, lalu part 2-nya kita akan bahas dampaknya ya. Dampak dari siklon tropis lalu kaitannya sama perubahan iklim ya. Jadi mungkin materinya yang part 1 ini lebih ke teori atmospheric science-nya ya, teori tentang teori meteorologinya. Tapi tentu saja buat teman-teman terkait sama concern-nya kan yang terkait dengan perubahan iklim ya. Itu mungkin akan kita sampaikan di part 2-nya nanti. Jadi harap bersabar gitu ya. Kalau ternyata materinya kok lebih ke teori meteorologinya, gitu, teori cuaca dan iklimnya. Ini juga cuma sekilas, jadi kita nggak akan membahas terlalu dalam tentang teori itunya. Jadi cuma buat mendapatkan gambaran atau wawasan tentang bagaimana mekanisme pembentukan siklon tropis. Ya. Nah, jadi topiknya siklon tropis. Kalau bahasa Inggrisnya tropical cyclone. Nah, tapi sebenarnya kalau baca berita gitu ya atau baca literatur, si fenomena ini itu disebutnya berbeda ketika dia terjadi atau muncul di belahan bumi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya di area ini yang merah ini ya Southern Indian Ocean sama Western Pacific gitu ya, itu kita nyebutnya cyclone gitu. Siklon gitu ya. Nah, kalau yang di Pasifik Utara itu disebutnya typhoon. Ya, jadi kalau yang terkena dampaknya itu sekitaran
daerah Jepang gitu ya, mereka nyebutnya typhoon. Kalau yang di Amerika bagian utara gitu, di Atlantik, itu disebutnya hurricanes ya. Nah, jadi istilah-istilah ini merujuk pada satu fenomena yang sama. Kalau di literaturnya atmospheric science atau meteorologi, istilah umumnya adalah tropical cyclone ya. Kenapa disebutnya tropical? Karena munculnya adalah area kemunculan si fenomena ini gitu ya, itu adalah di area tropis. Walaupun dampaknya nantinya bisa ke ekstratropis gitu ya. Nah, makanya istilah umumnya biasanya disebut sebagai tropical cyclone atau siklon tropis. Tapi namanya bisa beda-beda nanti, tergantung dia munculnya di mana. Ya, kalau baca-baca berita atau literatur. Jadi maksudnya jangan bingung nanti kalau baca berita atau baca nyari-nyari informasi di luar, nyebutnya hurricane itu sebenarnya sama dengan siklon tropis. Tapi kejadiannya itu di biasanya di Amerika Utara. Oke, itu mengenai penamaan. Nah, sebenarnya nanti kita akan bahas kenapa di daerah dekat ekuator itu tidak ada siklon tropis. Ya. Kalau kalian sering mendengar Indonesia nggak kena siklon tropis, gitu, nggak ada siklon tropis di Indonesia. Memang benar pembentukan siklon tropis itu secara umum tidak ada di dekat-dekat ekuator. Tapi biasanya kita nyebutnya dampaknya atau efeknya itu bisa terasa untuk wilayah Kepulauan Indonesia gitu ya, yang dekat ekuator. Nah, tapi ternyata semakin ke sini ada chance, ada peluang si siklon tropis itu muncul di dekat-dekat ekuator gitu ya. Contoh ini berita lama sih, 2018 ya. Ada beberapa kejadian lagi setelah ini gitu ya, yang kemunculan si fenomena tropical cyclone ini dekat dengan ekuator, ya dekat dengan kepulauan. Bukan cuma efeknya yang terasa, tapi kemunculannya, tumbuhnya dekat di ekuator. Ya, ini contohnya adalah siklon tropis Kenanga Desember 2018 yang lalu. Gitu. Jadi walaupun secara umum wilayah kita itu relatif aman terhadap dampak dari siklon tropis yang berbahayanya gitu ya, yang dampak maksimumnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan berdampak juga ya, walaupun chance-nya kecil. Jadi dari sekian banyak kemunculan atau munculnya siklon tropis, ada beberapa saja yang muncul di dekat dengan ekuator. Seperti itu. Ya, jadi terutama nanti waktu kita ngomongin kaitannya sama perubahan iklim gitu ya. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah frekuensi dan intensitas dari si siklon tropis ini. Nanti itu yang akan kita bahas di part 2. Nah, ini juga contoh si Kenanga itu ya. Ini yang disebut peta sinoptik biasanya untuk merepresentasikan biasanya pusat-pusat tekanan tinggi dan tekanan rendah gitu ya, yang merepresentasikan itu si siklon. Nah, ini ilustrasi saja, tentu saja tidak real ya. Cuma membuat mengilustrasikan dampak. Salah satu dampaknya adalah storm surge ya. Karena storm surge itu pasang atau gelombang tinggi akibat storm atau badai. Nah, biasanya kalau di Indonesia kita sering mendengar berita itu dampaknya dalam bentuk gelombang badai atau storm surge. Nah, baru-baru ini sebenarnya ada informasi bibit ya, katanya bibit siklon tropis yang berpotensi mempengaruhi cuaca buruk di wilayah Indonesia. Tapi informasi terakhir katanya tidak jadi terbentuk siklon tropisnya. Ya, tapi bibitnya sempat diobservasi ada, ya. Nah, ini contoh dampaknya lagi, yaitu siklon tropis Kenanga.
yang mengakibatkan yang disebut dengan meteo tsunami. Jadi sebenarnya bukan tsunami ya, bukan tsunami beneran. Jadi tadi sebenarnya ini adalah storm surge, memicu gelombang tinggi di pesisir. Nah, kenapa ada gelombang tinggi ya? Karena ada si storm ini. Gitu. Jadi dampaknya, jadi semakin dekat dia tumbuhnya di sekitaran Indonesia ya, dampaknya juga akan semakin besar. Jadi itu yang kita khawatirkan kalau kita mendeteksi adanya si tropical cyclone di sekitaran Indonesia ya. Nah, memang tidak akan separah seperti di Australia gitu ya, atau di Jepang, di Amerika, yang memang di daratannya itu dilalui oleh si cyclone-nya. Ya, kalau di Indonesia mungkin memang secara teori tidak akan terjadi ya, atau ya kalau saya bilang saya bilang mustahil itu nanti beneran kejadian. Saya salah gitu. Jadi kemungkinannya kecil sekali ya, improbable gitu ya bahasanya. Improbable karena kita kan di ekuator, jadi dia tidak bisa melintasi ekuator gitu ya, karena correlation-nya mendekati 0 di situ. Jadi berbeda dengan yang kalau misalnya di Jepang atau di Australia yang memang dilalui oleh si siklon tropis ini, itu kerusakannya luar biasa. Nah, tapi kita yang tidak dilalui saja, ya itu dampaknya cukup terasa, terutama di pesisir ya, yang terdampak dari si storm surge tadi. Nah, ini secara teori faktor-faktor yang mendukung pembentukan siklon tropis. Yang pertama, temperatur muka laut yang hangat, ya, at least 26,5 derajat Celcius. Nah, ini salah satu alasan kenapa terjadinya di tropis, gitu ya. Kemunculan si TC ini, tropical cyclone ini di area tropis, karena itu wilayah yang mendapatkan radiasi maksimum kan sepanjang tahun. Jadi temperatur muka lautnya cukup hangat, ya. Ini yang akan mengakibatkan ketidakstabilan di atmosfer, di atas temperatur laut yang hangat ini, di atas permukaan laut yang hangat ini, ya. Nah, lalu rapid cooling, jadi pendinginan secara vertikal ya, dari udara hangat yang lembab ya di atas permukaan laut yang hangat ini naik ke atas, itu akan mengalami rapid cooling, pendinginan yang cepat gitu. Nah, karena dia mengalami pendinginan, akan mengalami kondensasi, melepas panas, kan gitu ya teorinya. Jadi kondensasi itu melepaskan panas yang dalam bentuk panas laten, ya. Karena uap airnya mengembun, mengalami kondensasi, melepas panas kan. Nah, si panas laten inilah yang menjadi sumber energi, bukan si tropical cyclone. Ya. Lalu high humidity, kelembaban yang tinggi jelas, itu yang memicu terbentuknya awan nantinya. Nah, lalu wind shear. Wind shear ini secara simpel bisa dibilang perubahan arah dan kecepatan angin ya. Variasi dari arah dan kecepatan angin. Jadi variasi anginnya itu kecil gitu. Jadi cenderung homogen si anginnya, arah dan kecepatannya gitu ya. Nah, ini untuk mempertahankan si tadi energi dari si stormnya. Nah, umumnya muncul di atas latitude 5 derajat gitu ya. Latitude 0 derajat kan ekuator ya. Nah, jadi dia umumnya muncul sekitar 555 km dari arah ekuator. Nah, itu kaitannya sama gaya Coriolis. Karena gaya Coriolis dekat ekuator itu mendekati 0. Itu untuk menghasilkan energi si putarannya itu, ya, si Coriolisnya. Nah, lalu sebelumnya biasanya didahului oleh thunderstorm,
Nah, jadi si tropical cyclone ini nggak langsung ujuk-ujuk langsung muncul gitu ya, tapi didahului oleh gangguan di atmosfer lainnya. Nah, biasanya ada tahapannya tuh, ada depresi dulu, tropical storm, baru nanti kita sebutnya tropical cyclone. Tuh, jadi ini kondisi-kondisi yang memicu terjadinya tropical cyclone. Nah, si daerah kemunculannya itu karena ada faktor-faktor ini ya, itu dominan di area ini yang disebut dengan ITCZ, Intertropical Convergence Zone, dan adanya tropical wave, gelombang atmosfer di tropis, gitu ya, tropical wave. Nah, kita akan coba mengeksplor sekilas tentang dua hal ini ya. Pertama ITCZ dulu. Sebelum ngomongin ITCZ, diingatkan sedikit tentang variasi horizontal dari radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi kan ya, sudah dibahas berkali-kali di minggu-minggu sebelumnya, bahwa karena sudut inklinasi bumi kan gitu ya, maka dan revolusi bumi terhadap matahari, maka radiasi yang masuk ke bumi sampai ke permukaan itu tidak seragam, ya. Net radiation-nya itu tidak seragam. Lebih banyak di daerah tropis itu net radiation-nya positif, di lintang tinggi di atas 30 derajat lintang utara dan selatan itu mengalami net radiation negatif, sehingga ada transfer panas secara horizontal gitu kan ya. Nah itu dulu satu. Nah karena ada transport inilah makanya ada sirkulasi atmosfer ya, yang kita sebut seperti ini. Kalau misalnya bumi tidak berputar, maka sirkulasi atmosfer cuma seperti ini, sederhana gitu kan ya. Nah, kalau seandainya bumi tidak berputar, jadi ada surface flow, ada transfer di permukaan, tentu saja diikuti dengan flow di ketinggian gitu ya, buat mengimbangi flow di surface-nya, sehingga akan membentuk sel konveksi. Nah kalau bumi tidak berputar ya cuma ada dua, satu di utara, satu di selatan ya, untuk mentransfer panas tadi, karena ada ketidakseimbangan radiasi tadi. Nah tapi karena bumi berputar, maka dia kok ini dulu ya, akan membentuk 3 sel ya. Kalian bahkan sudah nonton videonya kan ya, yang membahas tentang sirkulasi bumi, sirkulasi umum atmosfer. Ya, ada 3 sel Hadley, sel Ferrel, dan sel polar di masing-masing belahan bumi utara dan selatan. Gitu. Nah, lalu di permukaan itu ada yang disebut dengan itu kan kalau yang sel itu kan yang sirkulasi vertikalnya ya. Nah kalau yang sirkulasi atau flow di permukaannya itu ada yang disebut dengan, kalau di daerah tropis itu yang disebut dengan trade winds ya, ini trade winds atau easterlies ya, angin timuran. Itu adalah angin yang persisten, ada terus gitu ya, yang arahnya kalau di belahan bumi selatan dari southeast, kalau dari belahan bumi utara, di belahan bumi utara itu northeast ya. Nah karena ada angin easterlies ini ya, flow yang easterlies ini, maka muncul adanya ITCZ ya, karena dia converge di sekitar ekuator. Itu yang disebut dengan ITCZ, convergence zone, zona konvergensi. Nah, kenapa dia bentuknya seperti ini, mengalami pembelokan itu kaitannya karena ada kita sebut gaya Coriolis ya. Mungkin pembahasan saya agak kebalik-balik, tapi jadi seperti itu, karena bumi berputar, karena tadi ada flow di permukaan ya, horizontal flow di permukaan, kan dia flow-nya dari
dari kutub ke arah ekuator ya, gitu. Nah, karena ada gaya Coriolis, maka dia terbelokkan. Gaya Coriolis ini muncul karena bumi berotasi, kan ya. Karena ada bumi berotasi, maka si flow-nya kok dari ekuator, bukan dari pole ke ekuator ya, sebaliknya. Surface flow ya, surface flow. Nah, ketika dia ada Coriolis, maka dia akan terbelokkan, ya, karena ada efek Coriolis. Nah, terbelokkannya kemana? Kalau di belahan bumi selatan, dia terbelokkan ke kiri, ya. Kalau dari belahan bumi utara, dia terbelokkan ke kanan. Jadi sehingga arah beloknya seperti ini, kan gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai trade winds atau easterly tadi. Nah, karena dia ketemu di ekuator, dia akan membentuk yang disebut intertropical convergence zone, ITCZ tadi. Ya. Nah, si ITCZ inilah yang akan memicu pembentukan cloud band, ya, pita awan atau pita konvergensi di situ. Nah, jadi contohnya kalau melihat dari satelit itu kelihatan ini semacam ada pitanya, band ya, awan. Ya, kalau ilustrasinya seperti ini. Nah, yang di sinilah yang disebut dengan ITCZ, Intertropical Convergence Zone, zona konvergensi intertropis, gitu ya, a band of thunderstorm. Jadi ada semacam pita awan di situ. Nah, karena konvergensinya masif di situ, maka tadi menghasilkan pita thunderstorm. Nah, si thunderstorm yang di situ yang menjadi bibit-bibit si tropical cyclone nantinya, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ya, ini angin easterlies tadi, trade winds atau timuran, ketemu di sekitaran ekuator, itu akan membentuk zona konvergensi. Karena dia numpuk, ya, ceritanya gitu, massa udaranya numpuk, maka terjadi yang disebutnya konvergensi, penumpukan massa. Jadi nanti dia akan memicu terbentuknya awan. Gitu. Ya, itu sekilas seperti itu. Yang ini apa ya? Oh ya, ini si ITGZ itu sebenarnya tidak tetap ya, tidak tetap pas di atas ekuator, karena posisi semu matahari juga akan bergeser ya, karena sudut inklinasi bumi tadi, maka si zona konvergensinya itu juga geser-geser ke arah selatan ya, tapi pasti di sekitaran tropis gitu. Nah, itu tadi ada ada pita thunderstorm awan di pertemuan antara dua easterlies tadi di sekitaran ekuator, di tropis lah pokoknya ya, di sekitaran ekuator. Walaupun dia bervariasi utara selatannya mengikuti musim. Jadi di situ udah ada tempat area munculnya thunderstorm, awan-awan konveksi gitu ya, karena ada konvergensi tadi. Nah, lalu ada fenomena lain yang memicu terbentuk si awan-awan tadi berkembang menjadi tropical cyclone, ya, itu yang disebut dengan tropical wave. Jadi ini kalau dibayangkan gelombang, ya yang jelas kalau gelombang itu kan ada didefinisikan sebagai ada puncak, ada lembah gitu ya. Nah, di atmosfer juga ada seperti itu, walaupun nggak kelihatan. Nggak seperti gelombang laut yang bisa kelihatan gitu, karena kita bisa melihat airnya naik, ada puncak, ada lembahnya gitu ya. Kalau di atmosfer nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Nah, jadi ada wilayah yang tekanan tinggi sama tekanan rendah gitu, ya, yang
membentuk yang semacam gelombang seperti itu. Nah, dan si area ini bergerak, gitu, bergerak si lembah dan si puncaknya itu bergerak di sekitaran area tropik, ya. Nah, itu akan si gelombang ini yang akan menentukan daerah mana yang jadi awan, daerah mana yang tidak ada awan, gitu, ya. Nah, jadi kalau secara visual kita bisa melihat si efek gelombang ini dari band atau pita awan, tidak ada awan, tidak ada awan, seperti itu. Gitu. Nah, itu yang merepresentasikan adanya secara visual ya, menunjukkan adanya si gelombang ini. Nah, tadi ada area yang banyak awan, gitu ya, karena si TGZ tadi. Lalu ada si tropical wave ini yang bergerak, gitu ya, dari timur ke barat, sehingga akan membentuk semacam band atau pita awan, tidak ada awan, ya disebutnya ripple sih, kayak sebenarnya itu jadi kelihatan seperti ada gelombang, gitu, ya. Nah, lalu karena ada dua fenomena tadi, ada area yang banyak awannya, gitu, lalu ada yang bergerak dalam bentuk gelombang, gitu ya. Maka itu akan memicu terbentuknya siklon tropis. Nah, siklon tropis ini sendiri tahapannya seperti apa memicunya? Ada beberapa tahapan sampai terjadinya siklon tropis. Jadi ada 4. Yang pertama adalah gangguan tropis atau ada storm di situ, ada kemunculan awan thunderstorm. Lalu dia mengumpul karena si wave tadi itu akan membentuk cluster. Nah, ketika dia terbentuk menjadi cluster, itu kita sebutnya sebagai tropical depression, depresi tropis. Jadi ada tropical disturbance, gangguan tropis, itu dalam bentuk awan-awan thunderstorm, lalu mengumpul membentuk cluster yang kita sebut sebagai tropical depression, depresi tropis. Nah, lalu si cluster ini akan mengalami pergerakan secara sirkular, ya, karena efek Coriolis, itu membentuk yang disebut dengan tropical storm. Belum tropical cyclone, ya, badai tropis dulu, tropical storm. Nah, ketika energinya masih ada, gitu ya, dan kondisinya masih mendukung, maka itu akan membentuk tumbuh menjadi yang disebut dengan tropical cyclone, siklon tropis, seperti itu. Jadi ini tahapan terbentuknya siklon tropis. Jadi nggak langsung muncul jadi siklon tropis, ya, tapi diawali dari si thunderstorm yang munculnya satu-satu seperti itu, gitu. Jadi masih belum terkumpul. Nah, jadi gangguan tropis dulu akan tumbuh menjadi siklon tropis, ya, atau typhoon atau hurricane, tergantung dia munculnya di mana. Nah, ini ilustrasi itunya, ya, si gelombangnya tadi. Jadi yang tadinya singular storm, thunderstorm, gitu ya, karena gelombang ini kan dia bergerak gitu, maka dia akan tumbuh menjadi tropical storm. Nah, tropical storm ini yang akan tumbuh menjadi tropical cyclone nantinya. Ya, ini ilustrasinya. Ya, ini ilustrasi sama semua. Itu ilustrasi saja. Nah, lalu ini definisi yang lebih spesifik tentang 4 tahapan pembentukan tropical cyclone tadi. Yang pertama yang disebut dengan tropical disturbance atau gangguan tropis, itu didefinisikan sebagai kumpulan beberapa sistem hujan badai atau thunderstorm dengan isobar sedikit melengkung. Kecepatan anginnya kurang dari 20 knot. Itu definisi operasionalnya, ya. Kita sebut sebagai gangguan tropis. Nah, lalu ketika dia tumbuh menjadi depresi tropis, itu didefinisikan ketika si thunderstormnya
cluster thunderstorm tadi menjadi lebih terorganisir, lalu ada satu isobar tertentu, ya. Jadi ada isobar, pertama ada isobar lengkung tapi belum tertutup, lalu dia membentuk isobar tertutup. Gitu. Dengan kecepatan angin meningkat antara 20 sampai 34 knot. Nah, lalu ketika fenomena itu tumbuh menjadi badai tropis, itu ketika kondisinya sistem tersebut sudah berotasi berlawanan arah jarum jam di BBU dan searah jarum jam di BBS, tapi belum terbentuk mata atau ice-nya ya, storm ice-nya itu yang di tengah gitu. Lalu ada di observasi ada 2 isobar tertutup dengan kecepatan angin meningkat antara 35 sampai 60 knot. Nah, pada saat ini si badai tropis diberi nama gitu. Jadi mulai ada namanya ketika dia sudah mencapai tahapan badai tropis. Ya, tadi siklon yang tadi di awal Nanga gitu ya. Nah, itu ketika dia tahapannya sudah mencapai badai tropis baru diberi nama. Nah, setelah dia tumbuh membentuk mata siklon, lalu ada 3 isobar tertutup dengan kecepatan angin melebihi 64 knot, maka itu didefinisikan sebagai siklon tropis atau tropical cyclone, ya, atau hurricane atau typhoon yang tepatnya. Nah, artinya apa? Kita sebenarnya mengobservasi, kan sudah tahu tuh area-area pembentukannya ya, sebenarnya sudah didefinisikan. Lalu diobservasi di situ. Ketika sudah ada 3 tahapan awal ini, orang si National Weather Service, masing-masing negara ya, kalau di kita kan BMKG, itu sebenarnya sudah bisa waspada gitu. Ketika diobservasi si gangguan tropis ini berkembang menjadi depresi, lalu menjadi badai tropis, ya, lalu bisa diamati. Artinya fenomena ini sudah cukup mapan observasinya. Cuman masalahnya adalah prediksi jalurnya, ya, track pergerakan si badai tropis ini atau siklon tropis. Nanti kita akan melihat bagaimana prediksinya. Nah, cara mengobservasi tadi itu salah satunya adalah dengan bentuk, sebenarnya sudah disampaikan di awal, itu peta sinoptik istilahnya, ya, peta sinoptik. Ini yang disebut dengan isobar tertutup, gitu ya. Jadi isobar itu garis yang menghubungkan tekanan yang sama, gitu ya. Kalau dia sudah membentuk seperti ini yang disebut membentuk lingkaran seperti ini, gitu, yang disebut dengan isobar tertutup. Nah, ini biasanya dipakai buat mendeskripsikan adanya circular movement, gitu ya, pergerakan sirkular ketika ada isobar-isobar tertutup seperti ini. Nah, tadi kriterianya sudah kita bahas, kita lihat di atas sebelumnya, bagaimana dia disebut gangguan tropis, bagaimana dia disebut depresi tropis, dan seterusnya. Nah, lalu struktur dari ketika dia sudah membentuk tropical cyclone, sebenarnya tropical cyclone itu strukturnya seperti apa? Ya, yang jelas tadi salah satu kriteria di fenomena ini diberi istilah tropical cyclone atau siklon atau hurricane atau typhoon adalah ketika muncul eye, ya, mata badainya. Itu yang paling kelihatan. Tapi selain mata badai, ada beberapa struktur umum dari si tropical cyclone ini. Ya, ini beberapanya. Yang pertama, boundary layer inflow. Ada boundary layer itu artinya yang di lapisan bawah ya, yang dekat permukaan. Kita istilahnya itu disebutnya boundary layer. Jadi ada aliran masuk itu di permukaan sama aliran keluar dari sistem siklonnya itu di lapisan atas, ya. Jadi inflow di bawah, outflow di atas. Gitu. Di tengah itu ada eye wall, ya. Eye wall, lalu di tepinya
di tepi siklon tropis itu ada yang disebut dengan cirrus cloud shield. Jadi ini adalah awan-awan bertipe cirrus, bukan yang menghasilkan hujan sebenarnya. Cirrus cloud itu tidak menghasilkan hujan. Nah, tapi rain band-nya ada di dalam. Ya, lalu ada rain band. Ada lapisan awan yang akan menghasilkan hujan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan nggak siklon itu tidak tidak awan semua gitu ya, tapi ada area rain band, jadi ada area awan, tidak ada awan, tidak ada awan, seperti itu. Ya, itu yang karakteristik dari si tropical cyclone. Gitu. Nah ini yang tentu saja yang hujan itu ada di rain band. Tapi kalau angin dengan kecepatan tinggi itu tidak hanya ada di rain band ya, karena ada aliran inflow di sini. Di antara rain band ini ada aliran inflow. Nah, itu juga kecepatan angin yang tinggi. Ya. Jadi tadi karakteristiknya ada inflow di bawah, ada eye wall, ada cirrus shield di lapisan atas, ya, ada rain band, lalu outflow di atas. Seperti itu. Nah, ketika dia semakin intens si tropical cyclone-nya, maka si eye ini akan semakin jelas terlihat dari atas ya. Biasanya kita lihatnya dari satelit. Nah, ini struktural. Ini juga sama. Ilustrasi yang sama gitu ya. Gitu. Nah, ini yang disebut cirrus shield ini kan dia menutupin keseluruhan itu ya siklon tropisnya. Tapi ingat tadi hujannya itu ada di rain band saja gitu. Nah, cuman yang anginnya itu di antara rain band itu juga ada, karena ada inflow kecepatan tingginya ya. Nah, yang clear tidak ada awan sama sekali ya, bahkan cirrus. Kalau yang di sini kan sebenarnya nggak ada awan yang menghasilkan hujan, tapi di atas masih kelihatan ada cirrus ya, cirrus shield-nya. Nah, yang clear sama sekali itu adanya di matanya. Ya, itu mostly cloud free. Itu biasanya kondisinya tidak ada awan. Ya, ini kalau dilihat dari atas pakai satelit bentuknya seperti ini. Jadi ini yang tadi cirrus shield. Nah, ini eye-nya. Ya, rain band-nya tentu saja nggak kelihatan kalau kita pakai yang visible ya, karena ketutup dengan si cirrus shield-nya ya. Nah itu mostly kalau di mata badainya itu relatively calm, clear area dengan kecepatan angin tidak melebihi 15 mile per hour atau 24 km per hour. Typically umumnya ukurannya antara 32 sampai 64 km diameternya. Jadi itu adalah area yang paling tenang, gitu ya, di tengah-tengah itu. Itu adalah area yang paling tengah. Nah, kalau mau melihat rain bands, biasanya kita nggak bisa melihatnya kalau pakai visible gitu ya, melihat dari atas kan ditutup sama si cirrus shield tadi. Kita bisa melihatnya pakai radar. Nah, itu adalah area yang ya disebutnya band karena bentuknya seperti pita memang. Itu adalah area yang menghasilkan hujan deras dan angin kencang. Ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, ini kalau tipikal di lintang tinggi, si tropical storm-nya, tropical cyclone-nya itu bisa sampai ke daratan gitu ya. Nah, jadi bisa kebayang. Kalau misalnya di ekuator kan yang kena kan cuma di paling yang mempengaruhi kan adalah band yang paling luar ya, ekor yang paling luar, lapisan yang paling luarnya gitu. Nah, sementara kalau misalnya di lintang tinggi, ya dia bisa dilalui oleh si
tengah-tengahnya ini. Bentuknya spiral seperti itu ya, makanya disebutnya band. Ukurannya sekarang, tipikalnya itu tipikal tropical cyclone itu ukurannya sekitar berdiameter sekitar 483 km. Ini ilustrasinya kalau dibandingkan sama US, ya. Jadi besar sekali, bayangkan, besar sekali. Jadi ini catatan terbesar, tapi ini hurricane ya, artinya tropical cyclone yang terjadinya di Atlantik, ya, munculnya di Atlantik. Jadi di daerah Amerika bagian utara sana itu tercatat paling besar itu 1.575 km diameternya, paling kecilnya ini ice size-nya ya, ukuran si matanya itu paling besarnya 370 km. Jadi bisa besar sekali si tropical cyclone ini. Ya, jadi ini kalau di compare dengan wilayah Amerika sana. Ya, ini ilustrasinya. Nah, jadi kalau kita lihat cross sectionnya, penampang melintangnya, bisa dilihat ini yang red band-nya ya, red band. Nah, ini area yang cenderung nggak calm juga sih, cuman cenderung tidak seintens yang di red band sini ya, sini. Dan di sini yang I-nya. Ya, ini juga ilustrasi ketika kita lihat dari satelit menggunakan visible ya, visible channel visible dari satelit cuaca. Nah, sekarang ini adalah catatan kemunculan sama track-nya gitu ya, si siklon tropis. Jadi kalau kita lihat tadi kalau yang munculnya di C itu disebutnya tropical cyclone ya. Tadi kalau yang munculnya di B, daerah B itu disebutnya typhoon. Kalau yang di sekitaran Amerika bagian utara itu disebutnya hurricane. Tapi pada posisinya sama. Nah, itu ini tracknya. Nah, kalian kita bisa lihat sebenarnya kalau di Indonesia karena di ekuator ya tidak ada gitu yang melintasi ekuator, karena tadi salah satu kriteria pembentukannya itu adalah si circular movement tadi, circular flow tadi ya. Nah, circular flow tadi itu hanya muncul ketika ada gaya Coriolis. Nah, sementara kalau di dekat ekuator gaya Coriolisnya mendekati 0, jadi tidak ada gaya Coriolis di situ, sehingga tidak melintas. Tapi kalau munculnya di dekat-dekat ekuator, tentu saja efeknya atau dampaknya akan terasa gitu. Nah, ini ada kategori hurricane atau tropical cyclone ya, yang warna biru yang disebut dengan hurricane itu atau tropical cyclone itu mulai dari yang warna kuning ya. Nah, kalau dilihat memang di Southern Hemisphere tidak seintens di Northern Hemisphere ya, di Northern Hemisphere. Jadi ya kalau dengar berita memang yang parah itu ya, kalau di negara tetangga kita yang paling sering kena itu yang Filipina ya. Filipina itu cukup parah terdampak karena dia dilewati oleh si tropical cyclone. Tapi kalau Indonesia relatif aman, tidak dilewati. Ya paling hanya di daerah-daerah pesisir ini yang terdampak gitu ya, ketika terdampak secara langsung dari keberadaan si tropical cyclone. Nah, wilayah lainnya Indonesia mungkin terdampak tapi tidak secara langsung, karena gangguan dari si tropical cyclone ini juga akan mempengaruhi kondisi cuaca di tempat yang lain gitu.
Ini statistiknya, statistik dari tropical cyclone. Sebenarnya sudah ada musimnya, gitu ya, karena sudah diamati sudah cukup lama. Kalau di North Atlantic itu musimnya itu Juni sampai November. Nah, kalau misalnya di daerah dekat kita itu kan Southwest Indian Ocean sama North Indian Ocean, itu sama Australian region ya, kita itu sekitaran November sampai April musimnya. Jadi memang mendekati musim-musim hujan. Kita mungkin di sekitaran sini, Australian region yang mungkin agak terdampak. Ya. Coba saya cek sama, iya di situ. Jadi musimnya antara 1 November sampai 30 April. Kalau di tempat lain ada musimnya sendiri. Kemunculan. Nah, biasanya wilayah-wilayah yang negara-negara yang terdampak itu punya tropical storm watch-nya, gitu ya, yang mengamati. Termasuk Indonesia sebenarnya. Indonesia BMKG juga punya tropical cyclone watch, jadi yang mengamati area yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengamati tadi, mulai dari gangguan tropis, lalu depresi tropis sampai berkembang menjadi tropical cyclone. Ini karakteristik dari tropical depression ya. Tadi sebenarnya udah dibahas di awal, karakteristik dari yang disebut dengan depresi tropis, badai tropis, dan tropical cyclone atau hurricane atau typhoon. Ya, ini karakteristiknya. Jadi sudah didefinisikan kalau kondisinya kayak gini kita sebutnya tropical depression, tropical storm, dan tropical cyclone. Seperti itu. Nah, lalu si tropical cyclone sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori, dari kategori 1 sampai kategori 5. Nah, si kategori ini namanya Saffir-Simpson Scale. Ditentukan berdasarkan kecepatan angin, ya. Kecepatan angin ini istilahnya maksimum sustained winds. Jadi secara teknikal dihitung berdasarkan rata-rata 1 menit, rata-rata angin 1 menit yang diukur di 10 ketinggian 10 meter di atas permukaan. Nah, itu dihitung maksimum sustained wind speed-nya. Kalau kecepatannya antara 33 sampai 42 meter per second atau 119 sampai 153 km per jam, itu dikasih kategori 1. Ya. Nah, lalu ini dikaitkan dengan damage-nya, kemungkinan damage-nya ketika dia mencapai ke pemukiman atau ke daratan, gitu ya. Mulai dari minimal sampai katastrofik. Gitu. Kalau kategori 5. Nah, untuk di wilayah North Pacific dan North Atlantic, gitu ya, Eastern North Pacific sama North Atlantic, itu yang wilayah yang disebut hurricane, kategori 3 sampai 5 itu sudah disebut major. Karena kemungkinan dampaknya itu kerusakannya cukup besar. Nah, jadi kalau misalnya baca berita lalu ada informasi tentang kemunculan atau pertumbuhan siklon tropis dengan skala sekian, gitu ya, kalian bisa menduga itu nanti kira-kira sebesar apa kemungkinan kerusakannya ya, ketika dia diberi kategori tersebut. Nah, kalau yang di daerah Australia ini mungkin yang lebih relevan ke kita, itu ada juga itunya kategorinya didefinisikan, ya. Nah, tapi dia bukan berdasarkan, kalau ini kan berdasarkan maksimum sustained wind speed, kalau di kita berdasarkan gust wind speed, gitu. Gust wind speed itu sebenarnya kecepatan angin sesaat 3 sampai 5 detik, gitu, ya. Maksimum gas itu istilah untuk
angin sesaat. Ya, kalau misalnya kita mengukur angin biasanya kan ada yang merata-ratakan setiap 1 menit tadi ya untuk yang sustained wind speed atau yang 1 jam bahkan gitu ya. Nah itu yang disebut dengan kecepatan angin rata-rata. Tapi kalau yang gas ini adalah sesaat gitu. Nah biasanya yang lebih merusak itu adalah si gas ini, angin sesaat ini ya. Karena itu yang tiba-tiba durasinya singkat tapi kecepatannya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya di Australia, di area Australia, si kategori tropical cyclone itu didefinisikan berdasarkan si gas ini. Ya. Kecepatan angin yang dihitung di periode 3 sampai 5 detik dengan ketinggian sama 10 meter. Nah, itu ada kategori 1 sampai kategori 5. Ya. Sama itu dikaitkan dengan kemungkinan kerusakannya. Kalau untuk Western Pacific dan Indian Ocean Tropical Cyclone itu juga ada kategorinya. Nah, kalau ini berdasarkan maksimum sustain 10 menit, rata-rata 10 menit kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Ya. Jadi beda. Kalau yang di daerah Amerika Utara sana itu rata-rata 1 menit. Kalau yang di sekitar Australia itu didefinisikan dengan gas. Kalau yang di Indian Ocean itu kategorinya menggunakan rata-rata 10 menit ya, sustain wind speed. Ya, kalau di ini disebutnya tropical storm, typhoon, super typhoon gitu ya, ada istilahnya sendiri. Dan nanti bisa dilihat sendiri. Jadi ada beberapa kategori yang digunakan, pengkategorian dari tropical cyclone yang digunakan di wilayah yang berbeda. Gitu. Nah, lalu kalau di wilayah-wilayah yang terdampak langsung, biasanya mereka mempunyai early warning-nya dan kode-kodenya, gitu ya. Nah, ini contohnya yang kalau di Filipina, ketika si fenomena yang lewat nantinya itu masih diidentifikasi sebagai tropical depression, itu dikasih kode berapa. Kalau dia adalah tropical storm, kode apa. Ketika dia typhoon dan super typhoon ya, di sini kategorinya itu nanti dikasih kode berapa. Nah kalau di Indonesia sendiri mungkin belum ada ya. Kalau kita biasanya masih peringatan cuaca buruk itu dari BMKG. Karena memang nggak dilewati secara langsung, tapi biasanya diinformasikan ketika ada ketika di observasi ada tadi kalau istilah kita bibit, gitu ya, bibit tropical cyclone, siklon tropis gitu. Itu biasanya dalam bentuk tropical depression atau disturbance. Nah itu biasanya diamati dan diinformasikan bahwa itu berpotensi mengganggu atau mengakibatkan cuaca buruk di wilayah Indonesia. Ya, tapi tidak sampai sedetail ini. Ya, ini tadi udah kita sebutkan. Nah, lalu ketika dia sudah mencapai tahapan tropical storm, itu kan untuk masing-masing fenomena itu diberi nama, ya. Nah, ini contoh nama-nama hurricane ketika dia sudah mulai membentuk tropical storm. Nah, ini nama-namanya kalau yang terjadi di North Atlantic, ya, yang disebut dengan hurricane. Nah, kalau ketika dia munculnya di sekitaran area tanggung jawabnya Indonesia di sini ya, TWC-nya Jakarta gitu. Nah, kita boleh ngasih nama gitu. Jadi aturannya seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab di area pengamatan itu yang akan memberi nama. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ngasih namanya ya
kalau nggak nama bunga, nama ini ya buah gitu ya. Ya mungkin dia unik. Nah kalau misalnya di Australia dulu kita lihatin. Sebagian besar nama-nama tropical cyclone kalau dulu itu dinominasi oleh nama perempuan. Ya. Karena itu historisnya yang ngasih nama dulu itu kan para pelaut gitu ya. Para pelaut ceritanya seperti itu, para pelaut jadi dikasih nama dengan nama perempuan gitu. Nah tapi semakin ke sini kan mungkin ya lebih nggak fair ya kalau dikasih namanya dengan nama perempuan terus, gitu kan konotasinya kan agak sedikit negatif. Jadi kalau sekarang itu juga dikasih nama dengan nama laki-laki. Kalau dulu sih namanya memang anak perempuan semua, ya, tropical cyclone. Nah, ini nama-namanya. Nah, ini catatan kerusakan, tapi ini di North America ya, karena akibat dari hurricane itu kerusakannya sangat besar memang. Dan semakin lama semakin iya, soalnya nggak bisa dia apa-apain kalau hurricane. Belum ada teknologi untuk melenyapkan gitu ya, melenyapkan si tropical cyclone. Yang bisa kita hanya bersiap-siap menghadapi dampaknya. Nah, lalu bagaimana mengobservasinya? Tadi kalau pertumbuhannya kita bisa lihat dari peta sinoptik tadi ya. Peta sinoptik itu biasanya didapat dari laporan-laporan cuaca dari berbagai sumber, bisa dari kapal, bisa dari pengamatan di laut gitu ya, bisa dari pengamatan di darat, gitu dari pesawat terbang. Nah, itu dikumpulkan dan membentuk laporan sinoptik namanya. Nah, tapi ketika dia mencapai wilayah yang memiliki teknologi pengamatan remote sensing, contohnya radar gitu ya, kita bisa mengamatinya dengan lebih detail. Nah, kalau pengamatan yang paling relatif paling akurat itu biasanya dalam bentuk radar, gitu ya. Karena kita bisa melihat rain band tadi, rain band dengan cukup detail dan bisa mengestimasi precipitation rate-nya di situ, ya. Nah, tapi kalau di area yang tidak ada radar atau jauh dari deteksi radar, kita juga bisa menggunakan satelit. Nah, satelit ini biasanya selain dalam bentuk visible, jadi ini kalau yang visible ini ya seakan-akan seperti kita potret saja gitu ya. Walaupun biasanya sensornya dia pakai sensor ini juga dengan panjang gelombang berbeda. Nah, itu bisa melihat dalam bentuk citra visible seperti layaknya kita melihat dengan mata sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau itu kan kita nggak bisa melihat struktur dalamnya. Dan ini juga hanya bisa dilihat ketika siang hari gitu ya. Kalau di malam hari ya nggak kelihatan karena tidak ada radiasi matahari di situ yang visible. Nah, selain channel visible biasanya dilihat juga dengan channel infrared biasanya atau microwave untuk melihat selain dia bisa melihat di malam hari, dia juga bisa melihat struktur dalamnya dari channel IR dan microwave tadi. Jadi ini observasinya yang paling ini ya tetap pakai radar ya. Tapi itu biasanya ketika dia sudah mencapai sudah mendekati kepulauan atau mendekati daerah daratan gitu, kalau bisa dideteksi menggunakan radar. Kalau masih di laut atau masih jauh dari daratan itu bisa dilihat pakai satelit. Nah, ini contoh foto satelit yang menunjukkan dalam waktu bersamaan itu ada membutuhkan tahapan-tahapan siklon yang berbeda tentu saja ya. Jadi ini akan menghasilkan kemungkinan bisa menghasilkan atau sudah menghasilkan tropical cyclone yang berbeda. Jadi yang sudah menjadi siklon tropis
ini yang masih dalam bentuk tropical storm, ini yang masih dalam bentuk depresi, dan ini yang masih dalam bentuk disturbance gitu. Nah, jadi bisa berbarengan. Tapi tidak berarti ini semuanya akan tumbuh menjadi tropical cyclone ya, atau hurricane atau typhoon tadi. Jadi ini hanya menunjukkan tahapan-tahapan yang bisa kita diidentifikasi. Nah, tentu saja nggak semua tropical depression itu jadi siklon. Nggak semua juga yang disturbance tadi, yang awan-awan thunderstorm, sekumpulan awan-awan thunderstorm itu nanti akan tumbuh menjadi tropical depression. Jadi nggak selalu seperti itu. Tapi kita bisa mengamati nantinya tahapan-tahapan semuanya. Nah, lalu kalau prediksi seperti apa? Ini contoh prediksi dari TCWC Jakarta ya, area apa namanya tanggung jawabnya Indonesia gitu, dikeluarkan oleh BMKG. Ini contoh yang dikeluarkan Mei 2020 tahun lalu, tropical cyclone Mangga ya, karena munculnya di daerah ininya Indonesia. Jadi kita yang ngasih nama, yang dikasih namanya tropical cyclone Mangga. Jadi tipikal prediksi siklon itu seperti ini. Yang diprediksi biasanya adalah tracknya, dia akan bergerak ke arah mana prediksinya, ya. Nah, lalu tipikalnya di sini ada cone of uncertainty. Jadi ini istilahnya merepresentasikan ketidakpastian dari prediksi ini, ya. Jadi dia bisa ini tengahnya itu biasanya nilai tengahnya ya diambil yang dikasih track. Nah, yang ini kemungkinannya dia bisa bergeser di dalam cone ini, apa namanya, corong ini gitu ya, yang disebut dengan uncertainty. Nah, biasanya prediksi seperti itu. Jadi nggak menunjukkan jalur yang pasti, tapi beberapa jalur kemungkinan. Entah disampaikan dalam bentuk cone seperti ini atau dari alternatif jalur. Ya, ada juga yang menampilkannya ada beberapa jalur gitu. Nah, itu biasanya merepresentasikan kemungkinan jalur tropical cyclone-nya. Nah, ini catatan beberapa tropical cyclone yang diukur berdasarkan kecepatan anginnya, ya. Itu di tahun 2013 ada super typhoon Haiyan, itu ada di itu yang kena itu di Filipina, dengan kecepatan angin ketika nyampe di daratan itu sampai 190 mile per hour, ya. Nah, jadi ya mungkin yang belum disampaikan di sini itu bahwa ketika si sumber energinya kan tadi dari si tropical cyclone ini kan panas laten ya, dari temperatur laut yang hangat gitu. Ketika mensuplai uap ke atas lalu mengembun, kondensasi, dia akan melepaskan panas laten. Nah, itu sumber energinya. Nah, sehingga secara logika ketika dia nyampe ke permukaan, ke daratan, dia terputus dari si sumber energinya, gitu kan. Nah, biasanya ketika dia nyampe ke daratan, dia mulai melemah di situ, lalu meluruh ketika dia sampai ke daratan. Nah, cuman permasalahannya adalah ketika dia sampai ke daratan, sebelum dia meluruh, nah itu dia akan membuat kerusakan. Dan mungkin di Filipina rada berbahaya itu karena selain dia dilewati, walaupun dia daratan gitu ya, walaupun si tropical cyclone nanti akan melewati daratannya Filipina, tapi karena dia ada kepulauan, sekitarnya itu kan masih lautan gitu ya, dan dia posisinya ada di tropis, sehingga lautan sekitarnya itu juga masih cukup hangat, sehingga masih bisa mensuplai energi gitu. Nah, biasanya jadi kalau dilewatin tropical cyclone itu cukup besar kerusakan yang terjadi di Filipina. Nah, ini center atau pusat
pengamatan tropical cyclone. Kalau Indonesia tadi zona 8 ya, itu areanya yang di sini di garis ini. Nah, jadi beberapa negara itu memiliki area tanggung jawab pengamatannya sendiri. Gitu. Ya, contoh kalau yang area sini itu tanggung jawabnya di Tokyo gitu ya untuk melakukan pengamatan. Nah, kalau di sini tanggung jawabnya Indonesia. Nah, walaupun yang muncul di area ini tidak begitu banyak ya relatif dibandingkan dengan area-area lainnya, ya karena tadi dan kalaupun muncul di sini ya nggak melintas, tapi dia biasanya ke arah Australia pergerakannya, tidak ke arah ekuatornya. Gitu. Tapi tetap saja efeknya itu cukup merusak, ya. Jadi di part 2 kita akan bahas dampaknya. Oke, materi saya mungkin banyak yang saya skip karena itu tadi bisa dibaca sendiri sebenarnya informasinya. Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Silakan. Pak, saya ingin nanya. Oke, silakan. Sebenarnya saya masih kurang nangkep tadi yang ITCZ itu apa ya, sistemnya gimana, terus kayak ya jadi ITCZ itu bukan yang di ini Pak, bukan yang di perbatasan antara dua sel itu, beda ya? Iya, kebetulan itu perbatasan yang sel Hadley ya. Iya. Sel Hadley, ya. Itu kan yang sel Hadley itu kan yang di permukaannya itu kan yang trade winds tadi sebenarnya. Mana sih gambarnya ya? Ini ya. Mana? Ini bisa tunjukinnya. Ini ya. Kelihatan nggak? Ini kan set Hadley sebenarnya. Iya. Sorry, keputus kayaknya tadi saya. Baru nyadar juga, kok nggak ada muncul. Tadi saya sampai mana? Kedengarannya sampai mana? Sampai Bapak baru mau jelasin yang sel Hadley itu Pak. Ya, oke. Jadi saya ulangi tadi.
Jadi yang gambar yang ini itu sebenarnya kan sel Hadley-nya itu kan yang ini ya, mana sih tadi? Yang sel yang disebut sel itu sebenarnya dia ada flow di permukaan sama flow di atas kan gitu ya, yang berbalik arah. Jadi membentuk semacam sel. Nah sebenarnya yang di permukaannya ya si Tredwin tadi gitu kalau yang sel Hadley gitu. Kalau misalnya yang di sel Ferrell-nya yang di permukaannya adalah si Westerlies-nya gitu. Seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau di diagram ini seakan-akan yang warna merah ini permukaan gitu ya, padahal ini sebenarnya menunjukkan si sel sirkulasi vertikalnya sebenarnya. Jadi yang si permukaannya adalah si Tredwins ini. Nah, ketika si Tredwin ini bertemu, dia akan converge gitu ya, konvergensi di situ membentuk area konvergensi. Nah, area konvergensi itulah yang disebut dengan Z sebenarnya. Jadi yang si Tredwin ini sebenarnya bagian dari si sel Hadley. Di permukaannya itu sel Hadley itu adalah si Tredwins ini. Jadi bukan terpisah gitu ya, bukan seakan-akan terpisah. Gitu. Oh, jadi ITGZ itu kayak konsentrasi gitu kayak di daerah ekuator gitu. Ya kan ketika ada flow yang bertemu converge, ya si massa udaranya kan harus ke suatu tempat kan gitu ya. Karena dia converge-nya di permukaan, ya dia akan naik ke atas gitu. Nah itu yang naik ke atasnya itu yang membentuk si sel Hadley ini gitu sebenarnya. Kayak gitu. Oh. Nah Terus yang kaitannya, area, hah? Gimana? oh iya maaf, lanjut Pak. Tadi kan udah selesai. Ya, ya enggak, udah. Ya itu maksud kan tadi pertanyaannya ini Tredwin ini sama Hazel Hadley hubungannya seperti apa kan? Ya tadi saya menunjukkan itu sebenarnya bagian dari si sel Hadley ini sebenarnya. Oh, Ya. lalu buat hubungannya dari ITGZ ini ke apa namanya, ke siklon itu gimana? Kan tadi kan siklon itu kan nggak terjadinya bukan di ekuator ya Pak, cuma saya nangkapnya yang ITGZ ini kan terjadi di ekuator gitu kan, di tempat konsentrasinya gitu. Ya kalau dari diagram ini sebenarnya memang seakan-akan di ekuator, cuman pada dasarnya kan dia bervariasi kan ini ya kalau di sini tergantung musimnya gitu. Jadi si band awan ini yang konvergensi ini sebenarnya nggak selalu tepat di atas ekuator, tapi dia bergeser. Makanya kan tadi ketika dia bergeser lebih ke selatan, maka si area yang storm tadi, yang banyak awannya tadi, itu nggak dekat ekuator, nggak pas di atas ekuator gitu. Makanya musim-musim terbentuknya si apa namanya si tropical cyclone di southern hemisphere itu kan tadi sekitaran November gitu ya, karena si ITZ-nya itu lebih geser ke sana gitu. Seperti itu. Nah, ketika dia lebih geser ke utara ya si cloud band-nya ya munculnya di kebanyakan di daerah utara, sekitaran 5 derajat utara kan gitu ya. Nah, ketika dia cloud band-nya di sana, ITCZ-nya di sana, yaitu yang bisa memicu tadi ya tahapannya ya, setelah ada ketika di situ ada storm, disturbance gitu ya, nanti bisa memicu, bisa tumbuh menjadi depression, lalu muncul menjadi storm, tropical storm, lalu baru menjadi tropical cyclone. Ketika si ITCZ-nya ada di sini gitu. Nah, lalu kadang nanti ada di sini. Seperti itu. Ini kan diagram Oh, saja sebenarnya. Ini iya ya. enggak selalu di sini sebenarnya. Oke Pak. Oke Pak, paham Pak. Sama satu Ya, lagi sih Pak. ya. Saya juga belum terlalu nangkap tadi yang si tropical wave itu mungkin tadi bentuknya kayak ripple gitu kan, tapi kayak Ya. drivernya apa saya belum nangkap gitu. Uh, drivernya, nah itu agak sedikit rumit. Tapi yang jelas ada fenomena itu ya, gitu ya. Ada fenomena itu bahwa ada penjelaran gelombang dari timur ke barat, dari timur ke barat. Nah, jadi karena dia ada band thunderstorm di sini, itu ketika dia bergerak ke timur ke barat itu yang memicu tadi cluster dari si
storm itu tadi itu sebenarnya cluster dari si thunderstorm tadi. Nah, ketika ada cluster dari thunderstorm tadi, kondisinya memenuhi, maka dia bisa tumbuh membentuk si depresi sebenarnya. Ya, kan ini istilahnya tuh pembentukan TC itu disebutnya cyclogenesis gitu ya. Cyclogenesis. Ketika dia jadi bergerak si thunderstorm itu membentuk cluster, nah itu bisa memicu pembentukan si tropical cyclone tadi sebenarnya. Ya ini ada ya, kenapa ada si ini tuh, ini ada yang disebut ya Azores High gitu ya, tapi saya sendiri mungkin agak kesulitan menjelaskan itu ya, itu. Nanti coba saya carikan videonya kalau mau. Cuman itu nantinya emang lebih banyak ke teori meteonya sih. Karena kalau kita fokusnya hanya untuk mekanisme pembentukan tropical cyclone itu tadi ya, sebenarnya ada dua itu yang menyebabkan tadi kondisi yang mendukung terbentuknya tropical cyclone. Karena ada ITCZ itu karena ada ITCZ maka ada kumpulan thunderstorm ya. Karena ada tropical wave maka si thunderstorm tadi membentuk cluster gitu. Itu sebenarnya. Oh, oke Pak. Saya baru paham relasinya sama ini si apa namanya? Siklonnya. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalau mau ya cuman ya nanti coba saya carikan itunya kalau mau tahu lebih detailnya ya. Cuman atau nanti setelah UTS nanti coba saya carikan. Karena kalau saya carikan sekarang nanti seakan-akan kalian dikasih tugas menonton. Nanti malah nambah tugas sebelum UTS jadinya. Nanti mungkin saya coba carikan videonya nanti setelah UTS ya. Kita coba cari penjelasan yang mungkin lebih simple buat dipahami tentang si tropical wave ini. Ya, ini sementara dikaitkan sama pembentukan siklon tropis. Ya, jadi itu cuma dua fenomena yang mendrive pembentukan si siklon tropis ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin sampai di sini materi dari saya. Mohon maaf nggak sampai jam 11 materinya. Dan mungkin saya nggak ngasih video buat tugas penonton, nanti setelah UTS saja saya carikan video buat tugas penontonnya. Materi kita cuma sampai part 1 ini aja terkait dengan pembentukan siklon tropis. Nanti kita lanjutkan 2 minggu lagi tentang dampaknya dan kaitannya dengan perubahan iklim. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Ini di stop dulu ya.